Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat, supaya anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran di tahun 2021-2022. Kali ini, Ibu akan memaparkan tentang kurikulum yang berlaku di SD Katolik Santa Maria Magelang. SD Katolik Santa Maria Magelang memiliki visi cerdas, penuh kasih, dan bermartabat. Kurikulum yang dipakai untuk tahun ajaran 2021-2022 adalah kurikulum 2013 revisi dengan KI dan KD pada kondisi khusus. Karena pada saat ini negara kita masih dalam kondisi pandemi. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Apa itu pembelajaran tematik terpadu? Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa muatan pelajaran. Untuk di kelas 1 sampai dengan kelas 3, dalam setiap tema menggabungkan 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PKN, dan Seni Budaya dan Prakarya. Sedangkan untuk di kelas 4 sampai dengan kelas 6, satu tema itu memuat 5 muatan pelajaran, mulai dari Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Prakarya. Untuk guru pengampu, muatan pelajaran di setiap kelas dimulai dari tematik, yang pasti tematik dipegang oleh wali kelasnya masing-masing, ditambah pendidikan agama Katolik dan bahasa Jawa, kecuali untuk kelas 2. Untuk kelas 2, pengampu pendidikan agama Katolik adalah Bu Wening, sedangkan untuk bahasa Jawa diampu oleh Pak Joko. Untuk mata pelajaran PJOK, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, diampu oleh Pak Joko. Untuk Conversation, itu masih dipegang oleh Miss Ima, dan TIK atau Pembelajaran Komputer diampu oleh Pak Eko. Untuk mata pelajaran yang berlaku ada 8 mata pelajaran. Di situ bisa diamati jumlah alokasi waktu per minggunya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. 1 jam pembelajarannya itu adalah 35 menit. Untuk 8 mata pelajaran ditambah dengan mulak atau muatan lokal, yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa 2 jam pembelajaran. Kemudian untuk ekstra wajibnya ada conversation dan TIK. Masing-masing untuk conversation 1 jam pelajaran, sedangkan untuk TIK 2 jam pembelajaran. Gerakan literasi dan penanaman PPK atau penanaman tentang karakter dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Mulai dari hari Senin yaitu kegiatan upacara bendera, untuk Selasa pembiasaan kalistung, membaca, tulis, dan berhitung. Untuk Rabu itu mencongak, baik itu muatan pembelajaran matematika maupun muatan pembelajaran yang lain. Sedangkan untuk hari Kamis itu membaca kitab suci ataupun menyanyikan lagu rohani. Sedangkan untuk hari Jumat yaitu berseri, bersih, sehat, dan rapi.
bisa dilakukan dengan olahraga atau senam, ataupun juga bisa membersihkan lingkungan sekitar. Kegiatan pembiasaan yang berlaku di sekolah bisa kalian amati. Yang pasti, setiap pagi anak-anak membudayakan memberi salam 7S, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Setelah itu dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan sebelum pulang sekolah, itu menyanyikan lagu wajib nasional dan daerah. Untuk lagu wajib nasional dan daerah bisa dilaksanakan selang-seling. Karena keadaan saat ini masih di masa pandemi, maka untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara PJJ atau PDR dengan ketentuan sebagai berikut. Yang dimaksud PJJ atau PDR, kalau PJJ itu pembelajaran jarak jauh, sedangkan PDR belajar dari rumah. Hal tersebut sama artinya. Untuk ketentuannya, sebagai persiapan yang pertama, pukul 6:30 sampai jam 7, peserta didik mengisi daftar hadir di grup kelas masing-masing. Jadi, peserta didik dapat mengirimkan foto ataupun mengisi presensi yang dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Kemudian, pukul 7 sampai 30, peserta didik dapat melakukan pembiasaan ataupun gerakan literasi sesuai jadwal yang sudah tadi Ibu sampaikan, mulai dari Senin sampai Jumat. Ada kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Tentuan waktu PDR dalam satu hari untuk mupel wajib adalah tematik, ditambah maksimal itu 2 mata pelajaran. Kemudian setelah anak-anak melaksanakan PJJ atau PDR, anak-anak tetap melakukan pembiasaan atau praktek baik di rumah, mulai membantu orang tua, entah berdoa sebelum atau sudah makan. Kemudian untuk pengumpulan tugas itu paling lambat setiap harinya adalah pukul 9 malam atau pukul 21, bukan di hari yang lain. Jadi tetap hari itu, tetapi paling lambatnya pukul 9 malam. Kemudian tetap orang tua mendampingi siswa dalam mengerjakan tugas selama belajar dari rumah. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Yang dimaksud dengan KKM adalah nilai atau batas minimum nilai yang harus dicapai oleh peserta didik supaya dapat naik kelas. Nah, itu namanya adalah KKM. Untuk KKM yang berlaku di tahun pelajaran 2021-2022 adalah sebagai berikut. Silakan diamati untuk KKM dari setiap mata pelajaran yang ada di kelas kalian masing-masing. KKM sekolah adalah 72. Artinya, anak-anak bisa naik kelas jika nilai yang ada di rapot itu di atas 72. Untuk kriterianya itu A sampai D. Nilai di bawah 72 itu memperoleh kriteria D. Sedangkan untuk kriteria C, jika nilainya 72 sampai 82. Begitu untuk nilai B, di atas 83
dan di bawah 91. Itu untuk nilai kriteria B. Sedangkan yang kriteria A adalah nilai di atas 92. Itu memperoleh predikat A. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak jika memperoleh nilai di bawah KKM? Anak-anak bisa mengikuti program remedial. Program remedial diberikan untuk anak-anak yang belum mencapai KKM dan diberi kesempatan mengikuti program remedial maksimal 2 kali. Artinya, jika si A memperoleh nilai 50 untuk mata pelajaran IPA, kemudian mengikuti remedi, tetapi nilainya mendapat 55, kan belum mencapai KKM. Maka diberi kesempatan 1 kali lagi supaya bisa mencapai KKM. Kemudian, kegiatan remedial itu bisa dilakukan di dalam atau di luar jam pembelajaran. Jadi bisa saat masih belajar di sekolah ataupun di luar jam sekolah. Artinya mungkin pukul 7 sampai pukul 12 masih saat pembelajaran. Bisa jadi di luar jam pembelajaran atau seperti PR, tugas. Nah, untuk penilaiannya bisa berupa tes atau non-tes. Artinya bisa berupa mengerjakan soal, tapi bisa juga merupakan tugas mandiri. Contohnya membuat clipping atau membuat puisi atau membuat pidato. Itu untuk non-tesnya. Untuk nilai remedial merupakan nilai KKM yang diperoleh oleh peserta didik. Artinya, si A memperoleh nilai remedi 100. Nilai remedinya 100. Tetapi nanti yang ditulis adalah nilai KKM, bukan 100, tetapi nilai yang berlaku sesuai KKM-nya. Contoh kelas 1. Ani untuk muatan pelajaran matematika mendapat nilai 50. Kemudian mengikuti remedi memperoleh nilai 100. Nah, nilai yang dicantumkan itu bukan nilai 100, melainkan KKM kelas 1 untuk matematika. Contohnya KKM-nya adalah 75, maka yang dituliskan adalah nilai 75 untuk nilai matematika. Untuk nilai rapot, karena sekolah kita menggunakan e-rapot, itu ada 3 penilaian. Yang pertama adalah nilai sikap spiritual dan sosial. Itu untuk mata pelajaran agama, PPKN, PJOK, dan bahasa Jawa. Untuk nilai sikap itu berupa narasi. Contoh, Ananda Susi sangat baik dalam hal jujur dan seterusnya. Sedangkan untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu berupa angka dan juga kriteria. Kriteria berdasarkan nilai KKM-nya. Kalau di bawah KKM biasanya kriterianya adalah D. Nanti di atas KKM itu ada A sampai dengan C. Kita lanjutkan untuk tata tertib yang berlaku di SD Katolik Santa Maria Magelang untuk tahun ajaran 2021-2022. Tata tertib selama PJJ. Yang pertama, presensi kelas itu setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Mulai pukul 6:30 sampai pukul 7. Paling tidak pukul 7 anak-anak sudah semuanya presensi. Kemudian yang kedua, selama PJJ, siswa tetap menggunakan seragam sesuai dengan jadwal. Bisa dengan mengirimkan foto ke WA grup kelas ataupun bisa mengirimkan foto lewat link presensi. Kemudian yang ketiga, semua tugas itu dikirimkan setiap hari.
maksimal pukul 21 atau pukul 9 malam. Seperti yang sudah tadi disampaikan di bagian kurikulum. Untuk tugas yang dikirimkan lebih dari waktu yang ditentukan akan mendapat pengurangan nilai. Kemudian, siswa yang tidak mengumpulkan tugas selama 3 hari secara berturut-turut tanpa alasan tidak diperkenankan untuk mengikuti PTS ataupun PAS. Yang terakhir, semua siswa wajib mengikuti ekstrakurikuler secara daring sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan. Tertib yang berlaku selama kegiatan new normal atau kegiatan PTM di sekolah. Setiap hari, anak-anak membawa 2 masker. 1 masker dipakai saat perjalanan, sampai di sekolah masker berganti dengan masker yang baru untuk kegiatan pembelajaran selama di sekolah. Kemudian siswa tidak diperkenankan untuk saling bertukar masker. Yang ketiga, siswa tidak diperkenankan memakai jaket di lingkungan sekolah. Artinya, jika anak-anak dalam perjalanan ke sekolah memakai jaket, silakan sebelum masuk gerbang sekolah, jaket dilepas, dititipkan kepada orang tua. Jadi anak-anak masuk ke sekolah tanpa memakai jaket. Yang keempat, siswa tidak diperkenankan untuk bergerombol. Yang kelima, siswa harus membawa bekal masing-masing dari rumah dan tidak saling berbagi makanan atau minuman. Yang keenam, siswa membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketujuh, siswa harus diantar dan dijemput oleh orang tua atau wali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi, jam masuk dan jam pulang silakan orang tua tepat waktu untuk mengantar maupun menjemput anak selama kegiatan PTM. Dan yang terakhir, siswa tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku di sekolah sesuai dengan petunjuk guru maupun petugas prokes sekolah. Jadwal penggunaan seragam sekolah. Untuk hari Senin, seragam merah putih lengkap dengan topi, dasi, ikat pinggang, ID card, kaos kaki putih berlogo SPM, dan sepatu hitam. Untuk hari Selasa, seragam identitas sekolah, kotak-kotak merah maupun seragam warna biru, kotak-kotak biru. Kemudian hari Rabu, seragam batik bebas. Sedangkan hari Kamis, seragam pramuka, dan hari Jumat memakai kaos olahraga. Kegiatan ekstrakurikuler yang berlaku selama PJJ untuk hari Kamis wajib mengikuti pramuka untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan hari Jumat, anak-anak bisa memilih di antara 6 kegiatan ekstra. Untuk waktunya, baik hari Kamis maupun hari Jumat, itu pukul 11 sampai 11.30. Sekian pemaparan dari kurikulum dan kesiswaan. Terima kasih. Sampai jumpa.